Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Oh, bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan. Ingat, Dia tepati janjinya.
karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Oh, karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena campur tangan-Mu. Kini semua untuk kemuliaan. kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya karena Tuhan, Dia baik bagiku. Shalom kekasih Kristus, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai saudara melalui khotbah ini dan melalui program ini. Buka hati saudara, saya percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini sedang mempersiapkan mau memberikan kepada saudara yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan luar biasa, mari kita rendahkan hati, berdoa, minta urapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Engkau hadir dalam ibadah ini dan Engkau berdaulat. Kami memohon kepadamu kedaulatan-Mu mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kekudusan firman-Mu dan lawat kami semua, karena kami membuka hati kami sebagai murid, telinga murid, berbicara, ajar kami, tuntun kami, bentuk kami, sehingga kami bukan hanya punya iman yang biasa, tapi iman yang hebat karena firman dan urapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam pemberitaan firman, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 37. Saya baca langsung. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita pelajari baik-baik ucapan iman Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Satu, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Orang Filistin ini adalah Goliat yang tubuhnya sebesar-besar seperti raksasa. Daud belum pernah ketemu raksasa. Lalu mengapa Daud tidak takut dengan raksasa? Saya umpamakan raksasa itu, raksasanya Daud itu sama dengan kita punya COVID-19 dan krisis ekonomi yang melanda dunia. Kita belum pernah berhadapan dengan krisis seperti ini dan virus seperti ini. Lalu kenapa Daud tidak takut? Dan Daud menang. Lalu banyak orang Kristen takut, tertular, meninggal, ekonomi hancur, bisnis bangkrut. Kita belajar dari Daud. Dia ucapkan dengan iman. Tapi bukan saya itu. Dia belajar dari pengalaman dengan Tuhan. Ini poin 1. Daud belajar pengalaman dengan Tuhan. Dulu Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan lepaskan aku dari singa. Ketika singa mau menerkam domba gembalaannya, Daud maju, duel dengan singa, Tuhan berikan urapan menang. Beruang, Tuhan beri kekuatan menang. Dia tidak lupakan itu. Berapa banyak orang Kristen melupakan segala berkat mujizat yang Tuhan sudah berikan. Lupakah kita bahwa begitu banyak sakit penyakit menimpa tubuh kita tapi Tuhan sembuhkan? Lupa kita begitu banyak krisis yang melanda kita, negara kita, tapi Tuhan bawa kita tetap menang. Kalau ketika kita lupakan itu, maka krisis hari ini kita gemetar. Itu sebabnya Daud tidak takut. Karena dia tidak melupakan segala mujizat kebaikan Tuhan. Saya baca satu ayat ini dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Ini perintah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan, mujizat, kesembuhan, pertolongan, ekonomi, jangan lupakan. Itu akan membuat imanmu hebat. Ada orang punya iman, tapi up and down. Nah, yang Tuhan mau, kita punya iman, dan iman kita menjadi hebat. Ini. Tidak ada hebatnya COVID-19 dengan krisis ini, itu fakta. Tapi Tuhan sudah sediakan iman yang hebat ketika kita tidak melupakan segala kebaikan, pertolongan, mujizat dari Tuhan. Lalu kenapa kita harus takut? Karena kita lupa ada Tuhan. Kenapa kita lupa Tuhan? Karena segala kebaikannya kita lupakan. Itu. Yang kedua, kita lihat teladan Simon Petrus. Matius 14 ayat 26, saya baca mulai ayat 26. Saudara simak baik-baik. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Histeris, ketakutan. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Cuma satu kalimat singkat, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus tidak teduhkan badai itu. Dibiarkan. Ayat 28, perhatikan ini poinnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus belum pernah latihan berjalan di atas air, dan saya belum pernah tahu, dengar, lihat, pengalaman ada orang latihan untuk berjalan di atas air. Intinya Petrus tidak punya pengalaman untuk berjalan di atas air yang sedang dilanda badai. Kenapa Simon tidak takut? Karena Simon Petrus belajar dari pengalaman dengan Yesus. Pengalaman apa? Berapa waktu lampau di danau yang sama, perahu yang sama, Yesus bersama-sama mereka berlayar, Yesus tidur di buritan, tiba-tiba angin sakal datang. Mereka ketakutan bangunkan Yesus. Yesus menghadap angin, danau teduh. Dan Yesus bilang, mengapa kamu tidak percaya? Simon belajar dari pengalaman itu. Bahwa kalau Yesus bisa teduhkan angin, badai, air, dan sekarang dia berjalan di atas air, tidak mempan badai itu. Maka Simon jadi tenang, tidak takut, dia berani dan meningkat, dia menjadi punya iman yang hebat, dia berani meminta yang lebih besar, berjalan di atas air, meminta setara dengan kebesaran kuasa Kristus. Teladan dari Simon Petrus ini, kalau saudara sudah ingat segala kebaikan Tuhan, saudara belajar pengalaman dengan Tuhan, bukan hanya menjadi tidak takut, alias menjadi berani, tapi Alkitab mengajarkan, jadikan imanmu hebat. 11 murid sudah tidak takut, tapi hidup mereka dalam perahu terombang-ambing karena gelombang angin sakal. Simon tidak mau terombang-ambing. Simon minta yang setara dengan Tuhan karena Tuhan kasih contoh. Dia tidak menolong, tidak menghadap badai, tapi dia jalan dengan tenang di atas air. Maka Simon bilang begini, suruh aku datang kepadamu, aku ini hamba. Berhati hamba, jangan sombong. Berarti hamba. Dia minta berjalan di atas air, datang pada Yesus. Yesus menjawab cuma satu kata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus belajar dari pengalaman dengan Yesus. Hasilnya dia berubah dari ketakutan menjadi berani, dan berani meminta yang lebih besar setara dengan kebesaran kuasa Kristus. Ada beberapa hal yang perlu saudara catat. Pertama, mau selalu belajar dari pengalaman bersama Tuhan. Mau belajar sehingga tidak pernah lupa, selalu ingat. Kita selalu dengar khotbah, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Saya kurang setuju perkataan itu. Kita serahkan saja masalah kita kepada Tuhan. Tuhan bilang itu masalahmu. Daud tidak serahkan Goliat kepada Tuhan. Simon tidak serahkan badai kepada Tuhan. Tidak. Berhenti berdoa, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Karena itu urusanmu. Saya terus terang mengkritisi khotbah-khotbah yang ngawur. Kita serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Kekhawatiranmu bukan masalahmu. Kita serahkan masalah kita sama Tuhan. Seolah-olah kita jadi pemalas, apatis, diam, nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus tidak begitu. Alkitab tidak ajar begitu. Mari kita baik-baik pelajari. Matius 11 mulai ayat 28. Teliti.
Dengar baik-baik, marilah kepadaku, ini Tuhan panggil. Semua yang letih lesu dan beban berat karena COVID dan krisis ini, Tuhan panggil. Mau gak kita datang? Mau gak kita bertobat? Aku akan memberi kelegaan kepadamu, ada jaminan. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Pikul kuk, banyak orang Kristen pikul kuk, sedia menderita demi kebenaran. Tapi kalimat selanjutnya perhatikan, belajarlah padaku. Belajarlah padaku. Tidak mau belajar. Tidak mau belajar dari pengalaman seperti Daud dengan singa beruang, seperti Simon Petrus ketika di atas perahu Yesus teduhkan badai. Tidak mau belajar. Oh, kita belajar Alkitab, kita ikut seminar, bagus. Tapi dalam kenyataan setiap hari, segala badai, krisis, sakit, penyakit, itu adalah pembelajaran dari Tuhan untuk kita terapkan iman kita. Berapa banyak orang Kristen yang aktif ikut seminar, dan berapa banyak pembicara seminar yang hebat-hebat? Saya tidak menghakimi. Tapi berapa banyak dari mereka kena COVID dan meninggal? Berapa banyak dari mereka terkapar, terpukul ekonominya? Mana itu teori seminar? Mana itu yang berbicara Tuhan beserta kita, serahkan sama Tuhan? Kemana itu? PPKM ini menghimpit ruang gerak kita. Gereja tidak boleh beribadah, toko tidak boleh buka. Sekatan-sekatan di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, orang tidak bisa sembarangan sekarang kemana-mana. Bahkan harus datang ke satu tempat Jakarta harus bawa surat tanda bukti sudah divaksin. Ini pengalaman baru. Lalu kita harus takut. Belajarlah padaku. Ada hal pertama Tuhan panggil bertobat. Ya. Kemudian Tuhan bilang pikul kuk. Siap menderita, orang Kristen hebat kalau menderita. Saya salut. Tapi belajar pada Tuhan itu tidak mau. Tidak mau. Jadi mau belajar dari pengalaman seperti Daud dan seperti Simon. Yang kedua, saya ulangi tadi, selalu ingat segala kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Di Mazmur 103 ayat 1, 2, 3. Yang ketiga, berani meminta yang lebih besar. Seperti Simon, aku tidak minta lagi teduhkan badai seperti pengalaman dulu. Karena engkau ada berjalan di atas air, maka aku minta seperti itu. Ada jaminannya di Yohanes 14, Injil, Yohanes 14 ayat 12 mulai. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, saudara percaya pada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Karena kita tidak mau belajar, ya, kita tidak mau ingat segala kebaikan Tuhan, kita tidak mau belajar. Kita dicekoki dengan teologi yang ngawur, serahkan sama Tuhan segala masalahmu. Kita tinggal diam saja menunggu. Memang ada sesuatu hal yang kita sudah tidak berdaya. Nah, sekarang bagaimana di tengah COVID ini, di tengah krisis ini? Kita tidak tahu harus bisnis apa. Saya anjurkan saudara, belajar dari Tuhan, ingat kebaikannya. Tanya sama Tuhan. Tuhan, dalam keadaan ini, saya sebagai pebisnis, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai profesi apa yang saya harus lakukan? Rendahkan hatimu. Nanti Tuhan beritahu. Saya kasih kesaksian sedikit. Ketika COVID begitu serius, ya, varian Delta sekarang Delta Plus, saya berdoa, Tuhan, saya harus buat apa? Saya bukan seorang dokter, bukan perawat, saya buta sama sekali soal faktor-faktor dunia kedokteran kesehatan. Tapi saya harus buat apa, Tuhan? Pergumulan saya itu terus. Saya mau lakukan yang terbaik, tapi saya harus buat apa? Kita sudah lalui fase di mana kita membagi sembako. Tapi sekarang ini COVID begitu merajalela. Saya tidak punya vaksin. Saya tidak punya tenaga kesehatan. Tadi pagi saya ditelepon utusan dari kepolisian. Mau menyerahkan kepada saya vaksin dengan jumlah ribuan. Agar gereja melakukan vaksinasi untuk jemaat. Dan saya minta jangan untuk jemaat, untuk semua warga di situ tanpa terkecuali. Deal. Siapa saya?
Karena saya percaya Tuhan saya besar, tapi saya tidak lupakan segala kebaikannya. Dan saya mau belajar dari Tuhan. Dan saya minta yang lebih besar. Apa itu yang lebih besar bagi saya? Saya hanya seorang hamba Tuhan. Tapi sekarang gereja kita bisa melaksanakan. Saya hubungi dokter-dokter. Oke, kami sediakan tenaga perawat untuk tensi dan jeksi. Soalnya, kenapa tidak minta? Minta untuk jadi berkat yang lebih besar. Tuhan, perusahaan saya lagi begini. Apa yang saya lakukan supaya saya bisa jadi berkat? Profesi saya, karir saya begini, supaya saya bisa lakukan menjadi berkat. Maka Tuhan buka jalan. Jangan pasif jemaat. Sekali lagi tolak ajaran Nina Bobo, teologi Nina Bobo yang saya mau katakan salah besar. Bukan saya lebih pintar, tapi periksa Alkitab. Mari kepadaku, pikulku, belajar. Bukan belajar Alkitab saja, itu bagus. Seminar itu bagus. Tapi belajar pengalaman dengan Tuhan itu sekolah yang paling indah. Kapan Simon Petrus ikut sekolah teologi? Dia hanya ikut Yesus dengan pengalaman demi pengalaman. Kapan Daud ikut seminar? Hah? Tapi dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia tidak lupakan. Sehingga dia minta yang lebih besar hari ini. Bukan lagi beruang dengan singa, tapi raksasa aku kalahkan. Jadi, mana iman hebatmu? Tuhan tidak hanya karuniakan iman, tapi iman itu menjadi hebat. Yang hebat itu Tuhan. Biarlah kebesaran kehebatan Tuhan mengalir melalui diri kita, karena kita tidak lupakan pengalaman dengan Tuhan. Kita mau belajar dengan Tuhan dan berani meminta yang lebih besar. Saya mau doakan saudara, karena Tuhan berkata begini, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tapi engkau itu jangan malas, jangan manja, jangan urusanmu engkau serahkan kepadaku. Engkau masa bodoh, melupakan semua kebaikan Tuhan, mujizat, pertolongan, dan segala berkat. Engkau tidak mau belajar dari Tuhan, sehingga engkau tidak berani menghadapi kenyataan, apalagi berani minta yang lebih besar. Ada peluang di tengah krisis dan pandemi ini. Kebesaran Tuhan akan turun dalam hidupmu, siapapun engkau. Kebesaran Tuhan akan turun. Teladani Daud, teladani Simon Petrus. Doa saya menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba selesai berbicara. Jamah setiap jemaat yang menonton program ini, agar kami tidak punya iman up and down, naik dan turun. Tapi iman kami berubah menjadi iman yang hebat, karena kami tidak lupakan segala kebaikan-Mu, dan kami mau belajar daripada-Mu, sehingga melahirkan satu iman yang hebat, meminta yang lebih besar di tengah kemustahilan. Daud tidak pernah berhadapan dengan Goliat, tapi Daud tidak takut menghadapi Goliat. Simon Petrus tidak pernah berhadapan dengan keadaan di tengah malam dihantam dengan angin sakal dan ada sosok berjalan di atas air. Tapi ketika dia tahu bahwa itu Engkau Tuhan, dia bukan hanya tenang menjadi berani, tetapi dia meminta yang lebih besar karena dia mau belajar dari Engkau dengan pengalaman demi pengalaman. Jamah setiap jemaat, sehingga hari ini Engkau bukan hanya karuniakan iman, tapi iman mereka akan berubah menjadi iman yang hebat, sehingga di tengah krisis ini tidak ada kegagalan lagi. Di tengah pandemi yang menular, kata orang lebih berbahaya, tidak akan berbahaya. Lindungi setiap jemaat yang mendengar ini, sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap kuat. Mereka bukan hanya beriman, tapi iman yang hebat, sehingga kemenangan demi kemenangan besar yang spektakuler terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus aku berkati setiap jemaat. Haleluya, amin. Sampai jumpa pada khotbah yang berikut. Doa saya menyertai saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin.
paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar yang membakar hati yang Kami siap Tuhan. kami siap. Nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap. Nyatakanlah kami siap. Nyatakanlah Come on, everybody. Joy. Bring it up. bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sing it. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.